Waktu terus saja berlalu, siang dan malam silih berganti, sebentar siang dan sebentar lagi malam. Begitulah seterusnya, seakan terasa begitu cepat bagi mereka sang insan. Seiring dengan berjalannya waktu, tak terasa Wahyu sudah mendekati waktu yang ditentukan, yang mana dia akan menghadapi lomba matematika senasional. Waktu itu Wahyu yang sedang berada di dalam kelasnya tiba-tiba dikagetkan oleh Gufron. Wahyu, kamu dipanggil Pak Kepala Sekolah di kantor. Cepetan katanya, kata Gufron yang mengagetkan Wahyu dari kegiatannya yang sedang asyik belajar buku matematika dan menjawab soal-soal yang diberikan oleh gurunya untuk latihan lomba tersebut. Secepatnya Wahyu langsung menutup bukunya dan melangkahkan kakinya untuk menemui panggilan beliau. "Assalamualaikum," ucap Wahyu lembut seraya membuka pintu kantor guru. "Waalaikumsalam, silakan masuk nak," ucap Pak Dayat dengan ramah seraya sesungging senyum membekas di pipinya. Yang kebetulan pada waktu itu mereka hanya bertiga, yaitu Wahyu, Pak Dayat, dan Bu Ida. Wahyu pun masuk seraya menutup pintu kembali. "Apa nak, Wahyu sudah siap?" tanya Pak Dayat. Ketika Wahyu sudah duduk dari kursi yang bertepatan berada di depan Pak Dayat, setelah Pak Dayat memberikan info terlebih dahulu. "Insya Allah siap Pak," jawab Wahyu mantap. Meskipun jujur di dalam hatinya masih menyimpan keraguan, seakan hatinya deg-degan untuk mengikuti lomba tersebut. "Gini nak Wahyu, kalau jadwal pemberangkatannya nanti pukul 10, dan lombanya katanya diadakan 2 hari lagi. Jadi aku harap padamu lakukanlah yang terbaik. Sekarang kamu boleh pulang untuk menyiapkan keperluan yang akan kamu bawa nanti," ucap Pak Dayat panjang lebar mengenai pemberangkatan untuk mengikuti lomba tersebut, yang mana diadakan di Jakarta. "Baik Pak," ucap Wahyu sambil menundukkan kepalanya. "Mari Pak," katanya lagi penuh takzim seraya pergi meninggalkan beliau. Tak lupa pula dia mengucapkan salam. "Ya silakan," kata Pak Dayat mempersilahkan Wahyu pergi. Seketika itu pula Wahyu melangkahkan kakinya menuju arah parkir sepeda motornya berada. Langkahan kakinya yang disertai perasaan gemetar membuatnya tak sadar bahwasanya Wahyu sudah berada di depan sepeda motornya yang dia bawa itu. Kali ini Wahyu tidak membawa motor fictionnya, karena dipinjam oleh pamannya kemarin sehabis pulang sekolah. Katanya dia akan pergi ke Lumajang. Entah kenapa dia sekarang merasa grogi. Mungkin dia takut karena lomba ini. Dia takut akan mengecewakan sekolahnya. Terlebih bahkan sampai mengecewakan semua orang yang mungkin se-Jawa Timur. Kini beban ada di pundaknya. Namun semua itu tak berarti baginya. Yang terpenting adalah dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan bila terjadi kekalahan padanya, hal itu sama halnya mengecewakan diri sendiri. Ditambah dengan apa yang sudah dikatakan oleh Siva, dengan tekad yang kuat, dia bertekad untuk memenangi lomba tersebut, meskipun harus melewati jurang yang terjal yang sukar untuk dilewati. Namun demi cintanya pada Siva, lautan yang luas pun dia akan seberangi, gunung yang tinggi dia akan daki, hanya demi sebuah nama yaitu cinta. Seakan semangat tersendiri berkobar di dadanya ketika dia mengingat akan janji Siva, orang yang sangat dia cintai. Wahyu mengendarai sepeda motornya itu dengan agak cepat. Deru suara motor dan lalu lalangnya manusia membuat jalan agak macet. Namun karena Wahyu membawa sepeda motor dengan agak cepat, sedangkan yang dia kendarai adalah Honda Beat, hingga mempermudahkannya untuk segera sampai. Tak butuh waktu lama dia sudah sampai di depan kerajaannya. Dia langkahkan kakinya menuju kamarnya. "Loh kok pulang nak?"
Tanya Bu Ani mengagetkan Wahyu yang sedang berjalan menuju kamarnya itu. Disuruh Pak Guru untuk siap-siap, jawab Wahyu seraya sungkeman kepada beliau. Dan meninggalkan ibunya tersebut. Kok mendadak gini? Tanya Bu Ani lagi seraya menghampiri Wahyu. Mungkin dia ingin membantu Wahyu mempersiapkan semuanya. Nggak tahu Bu, Pak Dayat bilangnya tadi. Makanya aku sekarang disuruh pulang untuk siap-siap, kata Wahyu seraya mengambil bajunya yang berada di dalam lemarinya, serta menaruhnya di tasnya tersebut. Ya udah ya nak, hati-hati di sana, kata Bu Ani sambil membantu Wahyu. Iya Bu, doain ya Bu, supaya bisa menang dan gak mengecewakan sekolah, dan juga masyarakat Jawa Timur umumnya, pinta Wahyu berharap agar ibunya tersebut mendoakan Wahyu. Ibu akan selalu mendoakan kamu nak, ucap beliau ketika Wahyu pergi menghampirinya, dan sungkeman terhadap dirinya. Ya udah Bu, aku berangkat dulu, kata Wahyu berpamitan kepada ibunya. Setelah semua selesai, Wahyu langkahkan kakinya menuju motornya di parkir. Diiringi dengan langkahan kaki beliau, Wahyu melangkahkan kakinya dengan membawa segudang tanggung jawab di pundaknya. Namun ketika langkahan terakhir, Wahyu berbalik arah dan mendekat ke arah ibunya. Dan ketika berada di depannya, Wahyu memegang tangan ibunya yang lembut itu. Bu, doakan Wahyu ya Bu. Dalam setiap doamu, pinta Wahyu dengan memelas. Nampak matanya berkaca-kaca seakan penuh pengharapan. Sedangkan ibunya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia juga ikutan terharu akan sikap Wahyu tadi. Kemudian Wahyu memeluk ibunya dengan penuh kasih sayang. Antara anak dan ibu, dia pun tak lupa mencium kedua pipinya dan keningnya. Setelah itu Wahyu pun pamitan pada ibunya dengan mengucapkan salam, yang disertai dengan jawaban oleh ibunya. Wahyu sangat mengharap doa ibunya, karena dia tahu doa yang paling mustajab adalah doanya ibu ke anaknya. Ada juga doanya Nabi ke umatnya. Doa orang yang hampir mati, doa orang yang dizolimi, juga orang yang berpuasa. Doanya juga mustajab, yaitu dapat diterima dan dikabulkan oleh Allah tentang apa yang dia doakan. Wahyu pergi meninggalkan rumahnya tersebut dengan mengendarai motor Beatnya tadi. Dan dia kendarai motor tersebut agak cepat, karena dia takut Pak Dayat menunggunya. Hingga tak butuh waktu lama dia sudah berada di depan sekolah. Setelah itu Wahyu pergi menemui Pak Dayat di kantor. Namun sebelum dia pergi ke kantor, dia terlebih dahulu pergi ke kelasnya. Nampak dia ingin menemui Iqbal, karena ada yang ingin dia bicarakan. Kebetulan waktu itu sedang istirahat, hingga membuatnya lebih gampang lagi untuk menemui Iqbal. Sesampainya di sana, Wahyu langsung menghampiri Iqbal. Kawan aku sekarang mau berangkat ke Jakarta, kata Pak Dayat pukul 11 ini. Terang Wahyu ketika dirinya sudah berada di depan Iqbal. Loh kok mendadak gitu? Tanya Iqbal heran. Aku juga gak tahu. Tadi aja aku dipanggil dan langsung disuruh pulang untuk mengambil persiapan di sana nanti. Aku doain ya kawan, semoga kamu bisa meraih hasil yang maksimal dan bisa memenangkan lomba ini. Amin. Doa kamu akan selalu kuingat, kata Wahyu sambil mengusap wajahnya dengan kedua tangannya tersebut. Oh iya kawan, aku mau minta tolong padamu. Motorku tolong diurusin ya, jangan sampai ada di sini. Kamu bawa sama siapa gitu? Pinta Wahyu yang disambut dengan kesiapan Iqbal. Beres, kalau cuma itu mah gampang. Serahin saja kepada saya. Okelah kawan. Oh iya, jangan lupa ya jaga kelas ini jangan sampai gaduh. Absen juga jangan sampai bolong.
tanda tangan guru harus terisi. Ingat ya kawan, siap, perintah Paduka akan kami laksanakan, ucap Iqbal seraya hormat kepada Wahyu, yang membuat Wahyu sedikit tersenyum akan tindakan Iqbal tadi. Wahyu pun langsung pergi menemui Pak Dayat berada. Di sana nampak beliau sedang sibuk mengurusi berkas-berkas yang harus dibawa nanti. Gak usah nervous gitu kamu kan sudah sering mengikuti lomba kayak gini, ucap Pak Dayat. Mungkin beliau tahu bahwa Wahyu sedang grogi. Perkataan Pak Dayat tadi hanya disambut dengan senyuman oleh Wahyu. Waktu terus saja berlalu, hingga akhirnya waktu yang ditentukan sudah nyampe. Wahyu pun berangkat menggunakan mobil Innova berwarna putih. Mobil tersebut melaju dengan keadaan sedang. Mobil tersebutlah yang nantinya akan membawa Wahyu ke Jakarta, yang terkenal dengan kota metropolitan. Di dalam mobil itu, terdapat juga guru Wahyu yang lainnya. Pak Khoirul berada di jok belakang, sedangkan Pak Dayat sendiri ada di jok depan. Ada juga Pak Alfian yang membimbing Wahyu dalam pelajaran matematika, sedangkan Wahyu duduk di kursi paling belakang. Sesekali guru tersebut terlibat perbincangan kecil, kadang tawa pun pecah memenuhi ruangan mobil itu bila ada sesuatu yang lucu. Tak terasa mereka berhenti di salah satu masjid untuk sekedar sholat zuhur.